Saya pengen yuk kita buka di Wahyu pasal yang ketiga, saudara. Wahyu pasal yang ketiga, firman Tuhan di sana ya kepada jemaat di Sardis ya. Dikatakan di sana ayat yang pertama, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudara, ini firman Tuhan yang datang. Tuhan bilang begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, tetapi engkau mati. Siapa yang bilang mereka mati? Tuhan. Siapa yang bilang mereka hidup? Manusia. Kalau kita baca di terjemahan yang lain, bisa dikatakan people say. Orang-orang berkata, ya, orang-orang berkata bahwa kamu itu hidup, tetapi aku berkata kata Tuhan bahwa kamu mati. Saudara, jemaat di Sardis ini memang terlihat seperti jemaat gereja yang hidup. Kenapa? Ada kegiatan. Makanya Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Setiap minggu mungkin mereka beribadah, kalau nyanyi lompat-lompat. Jadi orang pikir itu jemaat hidup. Padahal Tuhan bilang, tetapi kamu mati. Mengerikan gak saudara? Orang-orang melihat kita nih hidup, kekristenan kita hidup. Tiap hari ke gereja. Kalau ke gereja pakai baju putih, pakai celana putih, sepatu putih, kaos kaki putih. Luar biasa itu. Ya, orang lihat apa lagi? Kita ini kurang mau tidur di gereja apa enggak gitu ya. Tiap hari melakukan rutinitas. Ayat ini mengerikan saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ngeri loh, orang pikir hidup padahal mati. Banyak orang Kristen hari-hari ini mereka berpikir, mereka beranggapan bahwa mereka itu hidup. Tetapi sesungguhnya mereka mati. Dan ini sangat mengerikan saudara, jangan sampai terjadi di dalam hidup kita. Kita pikir kekristenan kita hidup, tetapi di mata Tuhan sesungguhnya kita mati. Nanti kita akan belajar apa yang menyebabkan itu. Ingat, walaupun orang bilang kita hebat, ya itu gereja hidup loh Bu. Kenapa jemaatnya ribuan? Itu gerejanya pakai LED, pokoknya semuanya gini, pelayannya bagus. Itu menurut pandangan manusia. Alkitab berkata Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Bukan seperti apa yang manusia lihat, itu yang Tuhan lihat. Karena Tuhan tuh melihat hati. Kita akan belajar sama-sama, dikatakan di sana ayat yang kedua apa? Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Tapi masih ada yang tinggal. Bersyukur Tuhan bilang ada yang tinggal, yang hampir mati. Adapun yang tertinggal itu pun kata firman Tuhan hampir mati. Kenapa dikatakan hampir mati saudara? Kekristenan yang sesungguhnya itu yang pertama, waktu kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita itu diubahkan. Ketika engkau berkata engkau Kristen tapi hidupmu gak berubah, engkau sedang mati walaupun engkau hidup. Engkau berkata engkau Kristen, mungkin melayani Tuhan, mungkin pendeta sekalipun, tetapi kalau hidupmu gak berubah, itu omong kosong. Jangan tertipu. Ya, makanya firman Tuhan berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya. Setan percaya hanya ada satu Allah saja, kita juga percaya. Nah, kalau level iman kita cuma sampai dipercaya, maka kita satu level sama, bilang yang kencang sama, biasa aja kelos. Ya, benar nggak saudara? Ya, jadi jangan terlalu pede dulu. Percaya, aku percaya Tuhan sanggup memulihkan. Aku percaya Tuhan sanggup bikin mujizat. Maaf, kalau engkau imanmu cuma sampai dipercaya, maka setan juga percaya akan hal itu. Dan setan gemetar terhadap nama Allah. Makanya hati-hati saudara.